Idris, yang melihat dengan lebih jelas meskipun dari kejauhan, mengidentifikasi bahwa orang yang mengumandangkan azan tersebut adalah Kiai Haji Imam Sofwan, pimpinan pesantren Kebonsari. Kekejaman terjadi ketika para korban tidak langsung ditembak dengan senjata, melainkan diikat pada tiang di sebelah timur sumur dan dipukuli secara bergiliran dengan pentungan. Ada yang langsung tumbang dan langsung dibuang ke dalam sumur, sementara yang lain merangkak-rangkak dalam kesakitan mencari pegangan. Salah satu yang tidak langsung meninggal adalah Kiai Haji Imam Sofwan. Meskipun masih hidup, PKI langsung menariknya dan memasukkannya ke dalam sumur. Saat berada di dalam sumur itu, sang Kiai mengumandangkan adzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Kalam Misteri. Dan pada video kali ini Kalam Misteri akan membahas tentang kisah tragis pembantaian para kiai di Madiun oleh PKI. Kisah ini dimulai pada tahun 1948, 3 tahun setelah Indonesia merdeka, tepatnya pada tanggal 17 September. Hamzah dan Nurun, dua tokoh kiai yang berasal dari Tulung Agung dan Tegalrejo, mereka berdua berpamitan kepada Kiai Imam Mursid untuk pergi ke pesantren Burikan. Namun, takdir berkata lain. Sehari setelah mereka meninggalkan Kiai Imam Mursid, mereka dikepung oleh PKI di pesantren Burikan. PKI menahan semua tokoh pesantren termasuk Kiai Hamzah dan Kiai Nurun serta para santri. Mereka semua diseret ke desa Batokan. Di sana, sebuah lubang sudah disiapkan untuk eksekusi mereka. Sementara itu, Kiai Imam Mursid, yang memimpin pesantren Takaran di Magetan, telah dikunjungi oleh dua tokoh PKI, Suhud dan Ilyas sehari sebelumnya. Meskipun Kiai Mursid sangat berpengaruh di kawasan itu, PKI memilih cara yang berbeda untuk menangkapnya. Mereka mengutus Suhud dan Ilyas, yang merupakan mantan santri Kiai Mursid yang kemudian menjadi anggota PKI. Menurut saksi bernama Kamil, siang itu Kiai Imam Mursid diajak keluar dari mushola untuk berunding di rumah Kamil, membahas masalah Republik Soviet Indonesia. Namun, warga termasuk para santri mulai datang satu persatu. Mereka tidak ingin Kiai pergi karena khawatir akan keselamatannya. Namun Suhud, utusan PKI, berupaya meyakinkan mereka. Bahkan, dia mengutip sebuah ayat dari Al-Quran yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu mengubah nasib mereka sendiri. Suhud menekankan bahwa musyawarah itu hanya untuk kebaikan bersama dan kemajuan bangsa. Meskipun para warga dan santri awalnya ragu, mereka akhirnya bersedia karena diyakinkan dengan penggunaan ayat suci tersebut. Menurut Kamil, para warga sangat berat hati melepas kepergian sang Kiai, karena Kiai sendiri tidak sepenuhnya percaya kepada kedua utusan tersebut, meski salah satunya pernah menjadi santrinya. Ilyas, yang memilih menjadi anggota PKI dan meninggalkan ibadahnya dan bergabung dengan PKI. Pertimbangan lainnya pada saat itu adalah ancaman yang dilakukan oleh PKI. Ketika perundingan dengan Kiai Imam Mursid dilakukan, anggota PKI secara perlahan mulai mengepung pesantren. Mereka mengenakan pakaian hitam dengan ikat kepala merah dan bersenjata. Jika perundingan gagal, dapat dipastikan akan terjadi bentrokan besar yang berpotensi menimbulkan korban jiwa. Oleh karena itu, sang Kiai memilih untuk menyerahkan diri ke PKI. Ketika Kiai Imam Mursid akan berangkat dengan mobil, seorang bernama Imam Faham meminta izin untuk ikut serta karena ia sangat khawatir dengan keberangkatan sang Kiai. Permintaannya disetujui, dan diketahui bahwa Imam Faham adalah sepupu Kiai Imam Mursid dan salah satu santrinya yang setia. 2 hari setelah Imam Mursid dibawa oleh PKI, utusan mereka kembali ke pesantren dan menginformasikan bahwa sang Kiai belum bisa pulang. Mereka meminta Kiai Muhammad Nur, sepupu sang Kiai yang juga pengasuh di pesantren, untuk datang karena dibutuhkan dalam perundingan. Kiai Muhammad Nur mendengar pesan tersebut dan diam-diam pergi ke markas PKI di Goranggareng. Namun, sebelum sampai di tujuan, ia tertangkap oleh anggota PKI yang berpatroli. Sekarang, 2 kiai berpengaruh dari pesantren Takaran yang ditangkap adalah Kiai Imam Mursid dan Kiai Muhammad Nur.
Namun PKI tidak berhenti sampai di situ. Mereka kembali beberapa kali ke pesantren, kali ini meminta Ustadz Muhammad Tarmuji, adik dari kedua kiai yang ditangkap, untuk bergabung dengan mereka. Ustadz Tarmuji dikenal sebagai tokoh pemuda di pesantren. Pada bulan September itu, PKI tiba-tiba menggerebek pesantren untuk menangkap semua guru dan pengasuh. Meskipun Ustadz Tarmuji berhasil lolos, PKI berhasil menangkap hampir semua pengasuh yang tersisa seperti Ustadz Ahmad Baidawi, Muhammad Mahejo, Rofi, Cipto Martono, Kadimin, Rakso Seswojo, Husain, Hartono, dan Hadi. Dari beberapa nama tersebut satu di antaranya merupakan ulama Kairo Mesir yaitu Hadi. Mereka semua tidak pernah kembali berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun setelahnya. Sebagian dari mereka ditemukan telah meninggal, menjadi mayat di dalam lubang-lubang galian. Meskipun demikian, jenazah Imam Mursid tidak pernah ditemukan, bahkan setelah pencarian yang dilakukan pada tahun 1990-an. Peristiwa tragis ini diceritakan melalui kesaksian Idris dan Muslim, yang melihat dari kejauhan tindakan mengerikan yang dilakukan oleh PKI. Penangkapan tidak hanya terjadi di pesantren Takaran, tetapi juga di beberapa pesantren lainnya. Beberapa dari mereka yang ditangkap dibawa ke desa Cigro di sebelah selatan Takeran, di mana terdapat sebuah sumur tua. Muslim menceritakan bahwa malam eksekusi dilaksanakan, ia mendengar bentakan dari pimpinan PKI dan suara jeritan kesakitan para korban. Meskipun tidak yakin apa yang sebenarnya dilakukan oleh PKI, suara teriakan dari korban menyayat hati para saksi. Muslim juga sempat mendengar suara azan dari seorang di antara mereka. Idris, yang melihat dengan lebih jelas meskipun dari kejauhan, mengidentifikasi bahwa orang yang mengumandangkan azan tersebut adalah Kiai Haji Imam Sofwan, pimpinan pesantren Kebonsari. Kekejaman terjadi ketika para korban tidak langsung ditembak dengan senjata, melainkan diikat pada tiang di sebelah timur sumur dan dipukuli secara bergiliran dengan pentungan. Ada yang langsung tumbang dan langsung dibuang ke dalam sumur, sementara yang lain merangkak-rangkak dalam kesakitan mencari pegangan. Salah satu yang tidak langsung meninggal adalah Kiai Haji Imam Sofwan. Meskipun masih hidup, PKI langsung menariknya dan memasukkannya ke dalam sumur. Saat berada di dalam sumur itu, sang Kiai mengumandangkan adzan. Meskipun masih ada yang hidup di dalam sumur pada saat itu, PKI tanpa belas kasihan menimbun mereka dengan jerami, batu, dan tanah. Karena kekuasaan mereka begitu besar sehingga tak seorang pun berani menghentikan aksi mereka. Keesokan paginya, Muslim akhirnya berani keluar dan menemukan bahwa tanaman kacang dan jerami di kebunnya telah habis digunakan untuk menimbun sumur. Malam itu, setidaknya ada 22 korban yang dimasukkan ke dalam satu sumur, termasuk Hadi Adaba dari Mesir dan Imam Faham yang menemani Kiai Haji Imam Mursid. Di wilayah Magetan, ada juga kisah Rokib yang berhasil selamat dari peristiwa tragis tersebut. Rokib, seorang pedagang keliling dan guru ngaji, ditangkap di rumahnya pada pukul 3 subuh tanpa bisa melakukan perlawanan. Ia kemudian dibawa ke sebuah rumah kosong, di mana ia mendengar bahwa ada guru ngaji lain, termasuk seorang bernama Asrori dari madrasah di Kauman, telah dibunuh. Tak lama kemudian, Rokib diseret lagi ke Dusun Dadapan, Desa Bangsri. Di kebun terpencil tersebut, ia dibawa ke lubang yang sudah disiapkan, yang terlihat seperti parit yang ditanami singkong. Tangan Rokib ditarik ke belakang dan kakinya diinjak agar menekuk, membuatnya sadar bahwa ia akan segera mengalami nasib yang sama dengan korban-korban lainnya, disembelih oleh PKI. Beruntungnya, ia pernah belajar silat saat di pesantren. Dengan cepat, Rokib menggunakan kaki untuk menendang ke arah samping, sehingga ia berhasil melepaskan pegangan tangan itu. Ia segera berlari sekuat tenaga untuk menghindari orang-orang PKI yang berusaha mengepungnya. Namun, upayanya untuk melarikan diri hanya bertahan beberapa jam sebelum akhirnya ia kembali tertangkap oleh PKI dan dikeroyok hingga babak belur. Kali ini, Rokib bersama 300 orang lainnya dibawa untuk dieksekusi di sebuah kamar loji di wilayah Goranggareng. Namun, meskipun terluka dan tertimbun di bawah mayat-mayat lain, Rokib lagi-lagi selamat dari maut. Pada tengah malam yang sunyi, ia berhasil merangkak keluar setelah menendang pintu.
Pintu setebal 4 cm itu tenggelam dalam genangan merah, membuat rumah itu terasa seperti tenggelam dalam warna merah di setiap penjurunya. Di hari-hari setelah penangkapan itu, Rokib tetap melanjutkan tugasnya mengajar ngaji dan dikenal sebagai Kiai Rokib. Kisahnya ditulis oleh Halwan Aliuddin pada tahun 2005. Inilah beberapa kisah dari pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948, di mana kekejaman PKI menyasar aparatur pemerintah, termasuk Bupati Magetan, anggota kepolisian, Patih Magetan, Wedana, Kepala Pengadilan Magetan, Kepala Penerangan Magetan, 5 orang jaya, dan warga biasa lainnya. Mereka semua diangkut menggunakan gerbong lori sebelum akhirnya dieksekusi. Jika ada ketidakakuratan dalam informasi dalam video, atau jika ada sudut pandang yang berbeda, silakan berikan komentar di video ini. Sampai di sini kisah dari admin, sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Jangan lupa like dan tekan tombol subscribe.